wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kenalin nama kakak Nadia Dita Silviana dengan 131241002. Di sini kakak dari prodi S1 PGSD Universitas Budi Waluyo. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini kakak mempunyai sebelum memulai pembelajaran, kakak memulai ketentuan kelas. Nah, kita simak langsung ketentuan kelas di video selanjutnya. Ini kakak memiliki kesepakatan kelas. Yang pertama itu ada disiplin waktu. Pastikan kalian menonton video ini dengan fokus dan juga selesai sampai akhir. Yang kedua ada disiplin sikap. Nah, dengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh kakak dan coba persiapan tugas yang diberikan sungguh-sungguh nanti di akhir video. Yang ketiga yaitu ingatlah bahwa disiplin adalah salah satu kunci untuk meraih cita-cita kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak mempunyai ice breaking yang sangat seru. Nah, kakak mempunyai tepuk semangat. Mari adik-adik kita ikuti bersama-sama ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, itu adalah ice breaking pertama dari kakak. Dan yang kedua adalah tepuk fokus. Nah, siapa adik-adik yang di sini sudah fokus atau belum dengan pembelajaran yang kakak akan bawakan? Nah, kita tepuk fokus dulu ya adik-adik. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, itu adalah doa speaking dari kakak. Semoga kalian tambah semangat dan ceria dalam menyimak video pembelajaran dari kakak. Lagu si kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Kenapa kok kakak memilih tema kali ini? Yaitu tujuannya untuk yang pertama, adik-adik bisa memahami pengertian ekosistem. Yang kedua, yaitu mengenal komponen ekosistem. Dan yang ketiga, menjelaskan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Yang keempat atau yang
Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ayo, siapa yang tahu? Oke, benar sekali. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup, bisa disebut abiotik. Contohnya sawah, kolam, hutan, dan kebun. Komponen ekosistem itu sudah kakak jelasin tadi, ada biotik atau makhluk hidup atau abiotik, benda mati. Contoh biotik yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Sedangkan untuk abiotik sendiri yaitu ada air, ada tanah, ada udara, cahaya matahari, suhu, dan juga batu. Terdapat beberapa komponen biotik. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Nah, semua komponen biotik saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya hewan memakan tumbuhan memanfaatkan air dan juga tanah untuk hidup, sedangkan pengurai mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Nah, itu merupakan disebut komponen biotik yang saling bergantung untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua yaitu ada komponen abiotik, contohnya sinar matahari, suhu, air, udara, dan juga tanah. Komponen abiotik adalah semua unsur lingkungan yang tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem. Komponen abiotik bekerja sama dengan komponen biotik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya tanpa air dan cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup, sehingga rantai makanan juga terganggu. Nah, dari itu bisa disebut komponen biotik dan abiotik itu saling bekerja sama atau saling berhubungan. Jadi kakak mau jelasin nih tentang jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat atau terestrial, yang yaitu ekosistem yang terjadi di darat. Contohnya apa ya adik-adik? Oh ya, benar, ada hutan, ada padang rumput, ada tanah, ada cahaya matahari, dan ada gurun, kaktus, ular, pasir, sungai, terus kebun, sayuran, buah-buahan, sehingga manusia. Nah, yang kedua ada ekosistem air atau akuatik yang terjadi di perairan. Contohnya adalah ikan, katak, ganggang, batu, air mengalir, danau, ikan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke pengertian rantai makanan. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu rantai makanan? Ayo adik-adik, siapa yang mau menjawab? Oke, kakak bantu jawab ya. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling memakan dan dimakan untuk memperoleh suatu energi. Urutan dalam rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, dan juga pengurai. Nah, untuk produsen, contohnya adalah tumbuhan hijau, misalnya padi, rumput. Untuk konsumen 1 sendiri, yaitu biasanya hewan yang herbivora, pemakan tumbuhan, misalnya ada tikus, ada belalang. Yang ketiga, konsumen 3 itu karnivora, karena pemakan hewan lainnya, misal ular, katak. Untuk konsumen ketiga yaitu pemangsa puncak, predator puncak, misalnya adalah elang dan juga harimau. Yang terakhir yaitu pengurai, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi zat hara, misalnya adalah jamur dan juga bakteri. Nah, di sini kakak beri contoh rantai makanan yang ada di sawah. Yang pertama itu ada padi. Adik-adik bisa dilihat ya, padi itu sebagai produsen dan belalang itu sebagai konsumen 1, untuk katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4. Di sini di gambar tidak ada gambar pengurai. Nah, ini yang terakhir adalah gambar pengurai. Nanti kalau elangnya mati itu biasanya diuraikan dengan pengurai. Nanti gunanya pengurai itu kembali ke tanah untuk
mengembalikan nutrisi yang ada di tanah. Oke, di sini udah belajar tentang rantai makanan. Lanjut kakak ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaringan kompleks, menunjukkan bahwa makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu jenis organisme dan bisa dimakan lebih dari satu jenis organisme. Contoh sederhana yaitu rumput bisa dimakan kambing dan juga bisa dimakan oleh belalang. Untuk belalang dimakan katak, kambing dimakan harimau. Semua rantai makanan ini saling terhubung membentuk jaring-jaring makanan. Nah, dari penjelasan kakak tadi dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah sistem kehidupan yang saling bergantung. Sedangkan rantai makanan menunjukkan aliran suatu energi dan juga menjaga ekosistem adalah tanggung jawab bersama. Nah, di sini adik-adik apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, adik-adik semua, sebelum kakak menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak ucapin terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menyimak video pembelajaran kakak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan juga selalu berguna bagi kita semua. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.